Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 4 Agustus Rabu, di mana kita merayakan Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta akan Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketus ya Yesus hari ini kepada perempuan ini. Mengatakan apa? Dia mengatakan apa? "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Yang Kanaan belum termasuk. Tapi ibu ini desak terus tanpa rasa malu. Untuk mendapatkan apa? Kesembuhan anaknya. Jiwa raga seperti burung pelikan yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Ibu ini belajar untuk rendah hati. Tanpa rasa malu. Membuang semua hal-hal yang berkaitan dengan egonya yang paling penting dan utama, anaknya sembuh. Sikap inilah yang perlu. Bukan untuk menjilat ya. Bukan mental asal Bapak senang ya. Tapi memang itu yang diperlukan. Ya. Saya punya pengalaman dulu. Adikku sakit. Orang tuaku menjual apa saja yang bisa. Yang penting anaknya sembuh. Dan anaknya memang sembuh. Tapi sesudah itu bangkrut. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak soal. Yang penting anaknya hidup. Itu orang tua yang baik. Yang tanggung jawab. Nah saudaraku terkasih. Sikap ibu yang terjadi di dalam Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar rendah hati. Maka cocok untuk merayakan pesta Santo Yohanes Maria Vianney. Orang yang rendah hati, pastor dari Ars, yang sejak kecil, sejak di seminari menengah, di seminari tinggi dibully entah oleh dosen atau gurunya, juga dengan teman-temannya. Tapi karena dia dipanggil oleh Yesus,
maka Yesus selalu memberikan kepadanya malaikat-malaikat di sampingnya. Malaikat-malaikat itu berupa apa? Ada guru-guru yang mengerti tentang hati anak ini. Ada pastor spiritualitasnya yang memberikan kekuatan dan peneguhan kepadanya. Dia juga memberikan informasi tentang hari esok kepada uskup yang akan mentahbiskannya. Syang ini disebut bodoh, gila, dalam bahasa Prancis ilfou, konyol, tak tahu malu, sudah bodoh menjadi pastor. Saudaraku terkasih, Syang bukan dipilih oleh manusia. Maka pada orang-orang yang hebat-hebat jangan sok sombong. Kita bukanlah yang memanggil orang itu, tetapi Yesus yang disalibkan. Kita ini teman seperjalanan dalam panggilan. Dan ini sudah dibuktikan melalui tokoh Yohanes Maria Vianney. Syang kecil yang boleh katakan lemah secara intelektual, tetapi ternyata orang bisa merasakan kekuatan hidup rohaninya, hidup doanya. Mungkin Dewan Konsultore setelah mentahbiskan Syang ini, ada yang mengatakan, Bapak Uskup, taruh dia di tempat yang paling pelosok itu loh. Mau apa dia itu? Betul dilakukan. Tapi ajaib. Nah saudara, paroki Ars adalah paroki di pelosok, di mana dikumpullah orang-orang yang suka mabuk. Mungkin daerah pelarian ya, yang mencuri, merampok dan sebagainya, mabuk-mabukan. Ketika pastor muda Syang datang ke Ars, orang mencibir dia. Tapi dia datang duduk di depan tabernakel, berdoa untuk umat di parokinya, di paroki Ars. Dia menyapa dengan segala kerendahan hati, dia hadir. Maka kemudian dia mengundang orang, dan orang mulai curhat. Curhat pribadi kurang baik, artinya lebih baik kalau didengar dalam sakramen tobat. Karena dalam sakramen tobat segala macam curhat juga bisa diberkati oleh Yesus. Maka apa terjadi? Aneh dan ajaib. Orang yang tidak diperhitungkan tadi menjadi orang hebat. Kenapa? Orang antri untuk mengaku dosa. Dan ketika orang antri dari kota ke kampung itu, masih ada yang nyinyir. Ya, orang-orang besar, ya, teman sejawat nyinyir. Tapi dia tidak repot. Dia hanya melaksanakan pelayanan kasih. Dia menjadi terkenal bukan untuk mendapatkan materi, tetapi dia merasa puas. Kalau seseorang yang sudah dibaptis, meninggalkan baptisannya, kemudian kembali menjadi manusia baru. Itulah kepuasan batinnya. Kepuasan batin bukan dia rasakan karena orang memberi uang banyak-banyak. Bisa hebring orang mengatakan hebat. Bukan. Tetapi bagaimana dia terus mendampingi orang-orang yang gelap mata dan hatinya. Menjadi terang, benderang. Itulah kebanggaan Syang Yohanes Maria Vianney sebagai pastor. Maka Tuhan memberikan kepada dia usia yang cukup panjang, 76 tahun. Di mana dalam pengakuan dosa, orang antri bahkan sampai lupa makan. Dan sesudah pengakuan dosa, malamnya dia terus tetap berdoa karena digodai oleh setan. Setan merasa rugi. Karena apa? Anggota-anggota yang dulu bergabung telah meninggalkan dia. Merasa kesepian. Tetapi Roh Kudus dan para malaikat bangga.
Karena itu tidaklah mengherankan kalau Yohanes Maria Vianney diangkat menjadi pelindung para pastor paroki. Semoga pastor paroki mendapat contoh yang hebat dari Yohanes Maria Vianney dan melaksanakannya dalam hati, dalam perbuatan, perkataan dan pikiran. Bukan hanya omong-omong, tapi betul. Ya, terutama pada masa COVID ini. Jadilah pendamping orang-orang yang mengalami kesulitan. Yang meminta bantuan. Kepada siapa kalau bukan kepada gembalanya? Gembalanya diharapkan tidak tidur tetapi bergerak seperti Yohanes Maria Vianney. Inilah contoh yang baik untuk kita. Kita harus malu dengan sikap kita. Karena kita lebih banyak perhatikan diri sendiri, bukan perhatikan orang-orang lain. Dan dengan contoh yang diberikan oleh Yohanes Maria Vianney, mari kita berjalan. Kalau ada kemauan, ada jalan. Tuhan memberkati.